Kenapa jadi recording? Selamat pagi, teman-teman sekalian dan juga Miss Kristi. Kami dari kelompok investasi emas ingin mempresentasikan mengenai materi dari investasi emas. Bisa di next slide. Dalam investasi emas, tindakan membeli emas dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Maka dari itu, investasi emas ini seringkali dianggap aman dan juga stabil karena memiliki nilai intrinsik dan yang digunakan sebagai untuk melindungi ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, emas adalah logam mulia yang telah lama dianggap sebagai bentuk investasi yang stabil dan juga aman. Karena emas sendiri itu tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi ataupun inflasi secara drastis. Bisa next. Selanjutnya ada berbagai bentuk investasi emas. Yang pertama itu ada emas fisik, emas dalam reksadana, perdagangan emas di komoditas, serta emas dalam bentuk logam mulia. Nah, untuk tujuan jangka, kita memiliki 3 tujuan. Tujuan jangka pendek itu ada perlindungan terhadap inflasi, diversifikasi portofolio, terus ada juga asuransi kekayaan, keuntungan modal, keamanan finansial, serta untuk menjadi koleksi dan juga perhiasan. Untuk jangka tengahnya atau midterm investment-nya itu ada pembelian di properti, pendidikan anak, pengembangan usaha, pensiun awal, dan juga liburan. Dan untuk long term investment-nya itu ada pensiun, warisan, ketahanan dalam krisis, penggantian pendapatan, perlindungan terhadap inflasi jangka panjang. Next. Untuk investment strategi sendiri, kami ada menentukan tujuan, pertama-tama menentukan tujuan investasi, kemudian kami menentukan penentuan alokasi emas, lalu kemudian ada pilih bentuk emas, fisik atau ETF, kemudian melakukan research. Setelah melakukan research, kami akan menentukan kapan akan menjual investasi emas tersebut. Kemudian pertimbangan risiko, lalu mempertimbangkan biaya, monitoring dan juga revisi, dan terakhir yaitu konsultasi dengan penasihat keuangan. Next. Ada kelebihan dan juga kekurangan investasi emas. Dan untuk kelebihannya, perlindungan terhadap inflasi, aset tidak berkolerasi, likuiditas, aset tanpa kredit, diversifikasi portofolio investasi jangka panjang. Untuk kelemahannya, tidak mendapatkan penghasilan pasif, tidak memberikan penghasilan tetap, risiko pencurian dan kehilangan fisik, tidak ada pembayaran dividen ataupun bunga. Next. Dengan uang sebanyak 500 juta akan kami alokasikan menjadi 2 jenis investasi emas. Untuk 400 juta akan dialokasikan ke emas logam mulia, sisa 100 juta yang akan dialihkan ke investasi komoditas. Likuiditas emas yang tinggi mempermudah penjualan di pasar saat membutuhkannya, sehingga emas merupakan aset yang mudah diperdagangkan. Emas seringkali meningkat dalam nilai ketika ekonomi lesu atau inflasi meningkat, sehingga dapat membantu menjaga daya beli aset. Yang dari kelompok kami, terima kasih.